Today, we are going to learn how to rationalize roots or radicals. Oke? Jadi, pada dasarnya, bentuk akar itu namanya adalah bentuk irasional, yaitu bentuk yang tidak bisa kita ubah nilainya menjadi pecahan atau bentuk desimal. Ya, kalaupun bisa kita rubah, maka nanti nilainya itu tidak berhenti. Tidak berhenti koma-komanya sampai seterusnya. Oke, itu namanya bentuk irasional. Bentuk rasional adalah kebalikannya yang bisa kita buat jadi pecahan atau nilainya terbatas atau berhenti sampai di situ. Contohnya bentuk irasional adalah akar 2. Kalau kalian ketik di kalkulator, maka akar 2 itu akan menjadi 1,412135 seterusnya. Tidak berhenti. Itu namanya bentuk irasional. Nah, pada pelajaran ini ada dua bentuk pecahan irasional yang akan kita rubah menjadi rasional, yaitu dengan cara mengalihkan namanya dengan akar sekawan. Ya, akar sekawan. Oke. Jadi, akar sekawan itu nilainya 1. Oke. Karena kan kalau kita mengalihkan sesuatu dengan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi kita tidak merubah nilainya. Kita hanya mengubah bentuknya. Oke. Coba kita kalikan 5 dikali 1, tetap 5 ya. Jadi tidak mengubah nilainya. Oke. Bentuk yang pertama adalah A per akar B. Oke. A per akar B. Nah, di sini untuk merasionalkannya kita kalikan dia dengan akar sekawannya, yaitu akar yang di bawahnya. Oke, akar sekawan itu adalah yang di bawahnya. Di bawahnya itu kan adalah akar B. Akar sekawannya adalah akar B per akar B. Lihat, akar B per akar B kan 1 ya. Jadi kita tidak mengubah nilainya, kita tidak mengubah nilainya, tapi kita hanya mengubah bentuknya. Jadi kita kalikan A per akar B dikali dengan akar B per akar B. Apapun yang ada di B itu, kita kalikan dengan itu nanti. Oke, jadi contohnya seperti ini. 4 per akar 2. Bagaimana merasionalkan ini? Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Ya, kita lihat kalau di bawahnya akar 2, kita kali dengan akar 2 per akar 2. Kalau di bawahnya akar 5, kita kali dengan akar 5 per akar 5. Oke? Lalu tinggal kita kalikan saja seperti pecahan biasa. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, maka akan menjadi 4 akar 2, ya kan? Per 2. Kenapa per 2? Yaitu adalah karena kalian pasti ingat kalau akar A dikali akar A, jawabannya adalah A. Maka akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Lalu kita sudah punya 4 akar 2 per 2. Tinggal kita sederhanakan. Yang manakah yang bisa kita bagi? Yaitu kalau angka dengan angka. Yaitu 4 dengan 2 kita bisa bagi menjadi 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 2 akar 2. Oke? Selanjutnya, contoh berikutnya, akar 2 per akar 3. Nah, jangan bingung dengan ini. Merasionalkannya sama caranya, yaitu dengan kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, ya kan? Karena bawahnya kan akar 3. Kita hanya ngambil yang bawahnya, oke? Maka akar 2 per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, maka akan menjadi akar 6, ya, bisa kita kalikan akar 2 kali akar 3 per 3. Oke, akar 6 per 3. Tidak menjadi 2 ya, beda karena akar tidak bisa kita bagi dengan bilangan biasa. Jadi, seperti itu aja bentuknya. Tidak ada bentuk lain. Oke, kalaupun bisa kita ubah bentuk lain, maka akan menjadi 1 per 3 akar 6. Kenapa? Dari mana satunya? Ingat, di belakang akar itu sebenarnya ada angka 1. Invisible one, ya kan? Oke, selanjutnya bentuk kedua adalah C per A kurang akar B atau C per A tambah akar B. Lihat di bawahnya tidak sendiri lagi akarnya, tapi ada angka lain. Oke. Nah, kalau bentuk penyebutnya seperti ini, maka tetap kita kali dengan akar sekawan. Tapi akar sekawannya adalah tetap itu juga yang di bawah juga, tapi kebalikannya adalah tandanya berbeda. Oke.
Misalnya soalnya adalah C per A kurang akar B, nanti kita kalikan dengan A ditambah akar B. Jadi tandanya berbeda. Contohnya seperti ini. 3 per akar 3 tambah 2. 3 per akar 3 tambah 2. Oke, kalau kita diminta merasionalkan ini, maka kita kali dengan akar sekawannya, yaitu kebalikannya, akar 3 kurang akar 2. Jadi kurang ya, bukan tambah. Oke, maka nanti soalnya itu akan menjadi seperti ini. Ya, oke. 3 per akar 3 tambah 2 kita kali dengan akar 3 kurang 2 per akar 3 kurang akar 2. Lihat, tetap sama atas dan bawah. Itu nanti tetap kita kali 1, ya kan? Nah, maka tinggal kita kalikan aja ke dalam distribusi. Sifat distribusi yang itu akan menjadi 3 dikali akar 3, 3 akar 3, lalu 3 dikali minus 2, minus 6. Dan bawahnya akan menjadi, kita kalikan seperti cara tadi, akar 3 kali akar 3 adalah 3, lalu akar 3 dikali negatif 2 jadi negatif 2 akar 3, 2 dikali akar 3 jadi positif 2 akar 3, 2 dikali minus 2 jadi minus 4. Oke, lihat ada yang bisa kita kerjakan? Ya, yaitu si akar 3 ya, sama dia soalnya. Lihat, minus 2 akar 3 ditambah 2 akar 3, jadinya apa? Ya, itu akan menjadi 0 atau habis, karena minus 2 dengan 2 habis kan, jadi 0 ya. Maka tinggal menyisakan 3 dikurang 4. 3 dikurang 4 adalah negatif 1. Maka hasilnya akan menjadi 3 akar 3 dikurang 6 per negatif 1. Artinya kita bagi dengan negatif aja, maka akan menjadi 3, negatif 3 akar 3 ditambah 6. Oke? Itu dia cara merasionalkan bentuk akar. But saya punya satu trik untuk kalian di soal terakhir ini ya, yaitu kalau kita mengalihkan akar 3 tambah 2 dikali dengan akar sekawannya ya, kebalikannya yaitu akar 3 dikurang 2. Kalau kita mengalihkan akar 3 ditambah 2 dengan akar 3 kurang 2, maka cara gampangnya adalah kita hanya perlu mengalihkan akar 3 dikali akar 3, lalu dikurang dengan 2 dikali 2 yang di sana. Oke, maka akan menjadi akar 3 kali akar 3 adalah 3, ya kan? 2 dikali 2 adalah 4, dan selalu dikurang ya nanti. Maka akan menjadi 3 dikurang 4, yaitu minus 1. Jadi tidak perlu lagi pakai yang minus 2 akar 3 tambah 2 akar 3 itu. Langsung aja. Akar 3 kali akar 3 kurang 2 kali 2. Oke? Gitu ya. Hal ini atau sifat itu tuh diambil dari konsep A tambah B dikali dengan A kurang B. Maka ini pasti akan menjadi A kali A kurang B kali B, ya kan? Atau A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke? Oke, demikian pembahasan mengenai bentuk akar ini ya. Semoga kalian bisa mengingatnya dan memahaminya. And don't forget to do practice math in your house. And if you have any question, let's discuss down below. Okay, that's all for today. Thank you for your attention and bye-bye.